Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi kedua, bab jaringan pada tumbuhan. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari perbedaan antara jaringan meristem dan juga jaringan dewasa pada tumbuhan, di mana dalam pembahasan yang lebih detail. Oke, langsung saja mari kita belajar. Oke, ingat ya Sob, jaringan merupakan kumpulan sel yang bekerja sama menjalankan fungsi tertentu, atau merupakan kumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama. Nah Sob, di dalam tumbuhan itu terdapat dua jenis jaringan jika dilihat dari aktivitas pembelahannya, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, untuk perbedaan lebih detailnya seperti apa sih? Oke, jadi ada 7 karakteristik utama yang membedakan jaringan meristem dan juga jaringan permanen atau dewasa pada tumbuhan. Nah, kita akan bahas satu persatu Sob. Perbedaan karakteristik yang pertama, untuk ciri-ciri sel meristem itu aktif membelah Sob. Sedangkan kalau sel jaringan dewasa, itu selnya sudah tidak aktif untuk membelah. Kemudian yang kedua, jaringan meristem itu memiliki sel-sel yang belum terdiferensiasi Sob, karena mereka tidak memiliki fungsi yang khusus selain dari membelah. Sedangkan kalau jaringan dewasa, sel-selnya juga sudah terdiferensiasi. Jadi artinya sel-sel dari jaringan dewasa ini sudah memiliki fungsi yang khusus, namun sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, perbedaannya adalah pada jaringan meristem itu tersusun atas sel-sel yang rapat dan sedikit sekali atau tanpa ruang antar selnya. Hal ini karena kita ketahui bahwa sel meristem itu aktif membelah ya. Nah makanya ruang antara selnya menjadi sempit dan juga sedikit, atau mungkin bahkan tidak ada ruang antar selnya Sob. Sedangkan kalau sel-sel penyusun jaringan dewasa itu umumnya memiliki ruang antar sel, yang dimana berfungsi sebagai tempat pertukaran gas atau transport air. Kemudian yang keempat, jaringan meristem itu sel-selnya memiliki dinding sel yang tipis dan juga elastis Sob. Kenapa? Karena sudah kita ketahui fungsi utama dari sel meristem itu untuk membelah. Makanya ia membutuhkan dinding sel yang tipis supaya proses pembelahan selnya itu lebih mudah Sob. Berbeda dengan jaringan dewasa, karena sudah tidak aktif membelah, makanya lambat laun dinding selnya itu sudah mengalami penebalan Sob, dan menjadikan dinding selnya itu menjadi kaku Sob. Oke, terus yang kelima, untuk jaringan meristem, ia memiliki sel-sel yang masih hidup, di mana ini ditandai dengan adanya sitoplasma dan juga inti sel seperti ini. Sedangkan pada sel jaringan dewasa, itu ada yang tersusun atas sel yang hidup, dan ada juga yang tersusun dari sel yang sudah mati Sob. Berikutnya yang keenam, bahwa sel-sel pada jaringan meristem itu memiliki ukuran yang kecil. Jadi, ini membuat nukleusnya itu terlihat lebih besar. Sedangkan di sel-sel penyusun dewasa itu umumnya ukurannya lebih besar daripada sel-sel yang ada di jaringan meristem ya. Nah, hal ini itu membuat nukleusnya menjadi terlihat lebih kecil. Oke, dan yang terakhir perbedaannya adalah pada jaringan meristem, perkembangan organel selnya itu belum sempurna Sob. Contohnya pada jaringan sel meristem, mereka tidak memiliki organel vakuola Sob. Kenapa? Karena cadangan makanan yang disimpan dalam vakuola itu akan membuat sel menjadi kaku dan menghambat proses pembelahan sel yang dilakukan oleh jaringan meristem ini. Terus contoh lain, sel meristem itu belum memiliki kloroplas. Hal ini sudah kita ketahui ya, karena sel meristem ini belum bisa melakukan fungsi yang spesifik seperti fotosintesis. Mereka hanya bisa melakukan pembelahan sel saja. Jadi sel meristem ini itu tidak memerlukan kloroplas Sob. Nah berbeda nih dengan sel jaringan dewasa, di mana organelnya sudah mengalami perkembangan. Jadi dia sudah memiliki vakuola untuk menyimpan cadangan makanan, dan beberapa sudah ada yang memiliki kloroplas, karena sudah memiliki fungsi yang spesifik. Contohnya saja jaringan dewasa yang ada pada organ daun, yang dimana memiliki fungsi fotosintesis Sob. Nah oke, jadi itu ya, perbedaan antara jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa dicerna, berfungsi, dan hidup untuk Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya, serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video Sob.